Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artiko Alenosa dari instansi Basarnas, unit penempatan kantor pencarian dan pertolongan kelas A Semarang, peserta Latsar angkatan 12, kelompok 2. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman belajar dari agenda 3 hari pertama, yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Materi ini menurut saya sangat penting karena tidak hanya bicara soal aturan, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai ASN bisa memberi makna dan manfaat nyata bagi masyarakat. Manajemen ASN pada dasarnya adalah cara negara mengelola SDM aparatur supaya kita bisa bekerja optimal dan profesional. Dari pembelajaran tadi, saya menangkap ada beberapa proses kunci. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, memastikan jumlah dan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, harus transparan, berbasis merit, jauh dari kepentingan pribadi. 3, pengembangan kompetensi, lewat pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. 4, penilaian kinerja, agar kerja ASN terukur, objektif, dan adil. Yang kelima, reward dan punishment, penghargaan untuk yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar. Terakhir, ada promosi dan mutasi yang seharusnya berdasarkan profesionalitas, bukan kedekatan pribadi. Dari sini saya belajar, ASN itu bukan sekedar pegawai. Kita adalah aset bangsa yang harus dikelola dengan benar agar bisa memberi kontribusi terbaik. Kalau dilihat lebih dalam, substansi manajemen ASN itu sebenarnya adalah profesionalisasi birokrasi. Ada 3 hal utama yang saya garis bawahi. Pertama, prinsip merit. Setiap keputusan kepegawaian harus adil, transparan, dan berbasis kompetensi. Kedua, pengembangan karir. ASN harus punya arah yang jelas, bukan hanya bekerja tanpa tujuan. Ketiga, tujuan akhir, membangun birokrasi yang berkelas dunia, responsif, akuntabel, dan melayani publik dengan sepenuh hati. Jadi, manajemen ASN bukan hanya urusan administrasi pegawai, tapi tentang bagaimana membangun sistem yang sehat agar setiap ASN bisa bertumbuh dan berkontribusi secara maksimal. Bagi saya, smart ASN adalah identitas baru ASN masa kini, bukan hanya hadir di kantor, tapi hadir memberi dampak. Proses menjadi smart ASN dimulai dari menginternalisasi nilai berakhlak, beradaptasi dengan digitalisasi, membiasakan diri untuk inovatif dan kolaboratif. Substansinya, smart ASN punya 7 ciri utama. Pertama, integritas, kedua, nasionalisme, ketiga, profesionalisme, keempat, wawasan global, 5, penguasaan teknologi informasi, 6, kemampuan berbahasa asing, dan 7, kerjasama dan jejaring kerja. Inilah arah yang harus kita wujudkan sebagai ASN di era global. Cerdas secara kompetensi, tangguh secara karakter, dan humanis dalam pelayanan. Dari materi ini, saya memaknai bahwa manajemen ASN memberi kita sistem, sementara smart ASN memberi kita arah. Tanpa sistem, arah kita hilang. Tanpa arah, sistem akan kaku dan tidak hidup. Saya belajar bahwa manajemen ASN menuntut kita untuk bekerja sesuai aturan, objektif, dan terstruktur. Smart ASN menuntut kita untuk bekerja dengan hati, adaptif, profesional, dan siap menghadapi perubahan. Saya sadar manajemen ASN akan sia-sia kalau tidak menghasilkan ASN yang smart. Sebaliknya, smart ASN tidak akan lahir tanpa manajemen ASN yang kuat. Keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Sebagai peserta Latsar, saya berkomitmen untuk tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menginternalisasi keduanya dalam praktik kerja saya nanti. Saya ingin menjadi ASN yang bukan hanya sekedar menjalankan aturan, tapi benar-benar menjadi smart ASN. ASN yang belajar, beradaptasi, berinovasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Dengan manajemen ASN yang baik dan smart ASN yang kuat, saya yakin kita bisa mewujudkan birokrasi yang lincah, bersih, profesional, dan berkelas dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas, Afiknam, Jagat Samagram.